Suami dan gundiknya menghina dan merendahkanku di depan tamu, saat aku tak diizinkan masuk ke pesta perusahaan. Setelahnya ku buat mereka malu saat tahu siapa aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Hari itu sebenarnya terasa biasa saja, sampai sebuah amplop berwarna emas datang ke rumah. Warnanya berkilau di bawah cahaya sore, menonjol di antara tumpukan tagihan dan brosur iklan. Tulisan di depannya rapi, berlogo PT Graha Mandiri Properti, perusahaan tempat suamiku, Randy, bekerja. Aku sempat tersenyum kecil. Pasti undangan kantor, gumamku sambil menyerahkan pada Randy yang sedang sibuk menatap layar laptopnya di meja makan. Randy hanya melirik sekilas, lalu menjawab seadanya. Oh, iya, itu undangan acara kantor minggu depan. Pesta tahunan perusahaan, katanya sekalian perkenalan direktur baru. Nada suaranya terdengar datar, seperti orang yang sedang membicarakan hal sepele. Tapi aku menangkap sesuatu yang janggal. Ia tidak menatapku. Tangannya terus mengetik. Matanya tetap menempel di layar, seolah tidak ingin aku membaca ekspresinya. Aku mendekat, menatap amplop itu lagi. Kertasnya tebal, berembos logo perusahaan, tanda undangan khusus untuk kalangan penting. Biasanya, istri karyawan juga diundang. Aku bahkan pernah datang 2 kali di tahun-tahun sebelumnya. Kalau begitu aku ikut ya, Ren? Tanyaku pelan sambil tersenyum. Ia berhenti mengetik sejenak, meneguk kopi, lalu menjawab. Ya, kalau mau datang, datang aja. Tapi kayaknya gak penting juga sih. Cuma pesta biasa. Nada bicaranya membuatku terdiam sejenak. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, tapi aku tak ingin menuduh. Aku menatap wajahnya, lelaki yang dulu ku kenal sederhana, penuh semangat kerja keras. Tapi beberapa bulan terakhir, ia berubah. Terlalu sering pulang malam, terlalu banyak alasan rapat mendadak, dan terlalu jarang menatap mataku saat bicara. Malam itu aku duduk di kamar, menatap undangan itu lama sekali. Kertasnya begitu mewah, tapi entah kenapa terasa berat di tanganku. Ada perasaan aneh, seperti firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Seminggu kemudian, hari pesta pun tiba. Sejak pagi aku sudah bersiap. Aku memilih gaun biru muda, warna yang dulu Randy bilang membuatku terlihat tenang dan elegan. Aku tidak ingin tampil mencolok, hanya ingin terlihat pantas sebagai istri seorang karyawan perusahaan besar. Kupoles wajahku sederhana saja, lalu menatap pantulan diriku di cermin. Ada sorot mata yang sedikit ragu. Sudah lama aku tidak pergi bersamanya ke acara seperti ini. Tapi malam ini aku ingin menunjukkan dukungan. Meski sebagian hatiku merasa, aku tidak lagi diinginkan. Ketika aku turun, Randy sudah siap di ruang tamu, mengenakan jas abu-abu dan dasi hitam. Ia tampak rapi, jauh lebih rapi dari biasanya. Aku sempat ingin berkata ia tampan malam itu. Tapi kata-kata itu tertahan ketika kulihat ia tidak menatapku sama sekali. Ia hanya berkata pelan, "Kamu nanti nyusul aja, ya? Aku harus berangkat duluan, bantu persiapan panitia." Aku menatapnya kaget. "Kenapa gak bareng aja, Ren?" Tanyaku lembut. "Gak usah, nanti kamu repot. Aku duluan aja." Tanpa menunggu jawabanku, ia melangkah pergi. Suara pintu menutup membuat ruangan terasa kosong. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mobilnya menjauh dari halaman rumah, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara rasa curiga dan penolakan yang dibungkus sopan. Malam menjelang. Aku tiba di depan gedung megah tempat acara digelar, Hotel Grand Lumina. Lampu-lampu kristal di lobi memantulkan cahaya ke seluruh penjuru, membuat semua tamu tampak seperti bintang. Mobil-mobil mewah berderet di depan pintu masuk, satu demi satu menurunkan tamu dengan pakaian berkelas. Aku memegang undangan di tangan, mencoba menenangkan jantungku yang berdetak cepat. Ini cuma acara perusahaan, bisikku pada diri sendiri. Aku menarik napas panjang dan tersenyum kecil.
Aku hanya ingin mendukung suamiku, bukan mencari perhatian. Namun, di balik keyakinanku itu, ada getaran halus di dada yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu terasa tidak beres. Saat aku melangkah ke meja penerima tamu, seorang satpam berdiri menghadang dengan sopan. "Selamat malam, Ibu. Bisa saya lihat undangannya?" Aku menyerahkan amplop emas itu. Ia membuka daftar di tangannya, menelusuri nama-nama tamu. Beberapa detik berlalu. Alisnya mulai berkerut. "Maaf, Bu," katanya akhirnya. "Tidak ada nama Ibu dalam daftar tamu undangan resmi." Aku menatapnya bingung. Tidak mungkin. Ini undangan resmi. Ada logo perusahaan, tanda tangan sekretaris direktur. Ia menatapku dengan wajah canggung tapi tetap tegas. "Mohon maaf, Bu. Tapi nama Ibu tidak tercantum di data tamu. Saya tidak bisa izinkan masuk." Beberapa orang di belakang mulai memperhatikan. Tatapan mereka menusuk. Ada yang berbisik. Ada yang menatap dari ujung kepala sampai kaki. Menilai, menebak, mungkin mencibir. Aku mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. "Saya istri Randy, karyawan bagian proyek hunian elit Green Valley. Coba saja cek." Namun satpam itu menunduk sopan. "Saya hanya menjalankan perintah, Bu. Mohon pengertiannya." Aku menunduk. Suara tawa pelan terdengar di belakangku, mungkin dari dua wanita yang sedang menunggu giliran masuk. Aku bisa merasakan pipiku panas. Aku ingin marah, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Di tengah tatapan orang-orang yang mulai menilai, aku berdiri diam, dengan undangan emas yang kini terasa seperti lembar penghinaan di tanganku. Dan di sanalah semuanya mulai terasa berbeda. Malam yang seharusnya hanya jadi pesta perusahaan biasa, perlahan berubah menjadi panggung rahasia dan pengkhianatan. Aku berdiri di depan pintu masuk ballroom Hotel Grand Lumina, mencoba menstabilkan napasku yang mulai tak teratur. Lampu kristal di atas kepala berkilauan seperti bintang, tapi dinginnya udara dari pendingin ruangan seolah mengiris kulitku. Orang-orang melangkah masuk dengan percaya diri. Perempuan dengan gaun panjang berpayet, pria dengan jas mahal yang memantulkan cahaya kamera. Aku masih di luar, menatap pintu yang tak mau terbuka untukku. Di tanganku, undangan emas itu terasa semakin ringan dan tak berarti. Kertasnya mungkin mahal, tapi kehormatanku rasanya murah di mata mereka. Suara musik lembut terdengar dari dalam, diiringi tawa-tawa dan denting gelas sampanye. Dari balik pintu, aku bisa melihat sekilas bayangan orang-orang bersulang, menikmati malam yang tampak sempurna. Sementara aku, istri seorang karyawan di perusahaan itu, berdiri di luar seperti orang asing yang tersesat. Aku menunduk sejenak, menelan rasa malu yang menggumpal di tenggorokan. Kenapa Randy tidak bilang kalau aku tidak masuk daftar tamu? Apakah ini kesalahan panitia? Atau memang kesengajaan? Aku mencoba menghapus pikiran buruk itu. Tidak mungkin, gumamku pelan. Randy bukan tipe orang yang seperti itu. Tapi kalimat itu terasa hampa, seperti doa yang tidak lagi punya arah. Aku melangkah ke sisi ruangan, mencari tempat untuk menenangkan diri. Di dinding marmer dekat lift, ada cermin besar. Aku menatap pantulan diriku, wajah yang berusaha tampak tenang, tapi matanya jelas menyimpan luka. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu bahkan tidak bertahan 2 detik. Gaun biru yang kupilih dengan harapan bisa terlihat elegan kini terasa seperti simbol kebodohanku sendiri. Beberapa tamu yang lewat menatapku heran. Mungkin mereka mengira aku datang tanpa undangan. Mungkin mereka berpikir aku hanya ingin memanfaatkan acara ini untuk mencari perhatian. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun yang tahu. Aku datang bukan untuk mencari sorotan, melainkan untuk menemani suamiku. Dari arah pintu, seorang petugas hotel berjalan menghampiriku. "Maaf, Bu," katanya sopan. "Kalau Ibu tidak ada dalam daftar undangan, mohon bisa menunggu di lobi saja, supaya tidak menghalangi tamu lain." Nada suaranya tidak kasar, tapi cukup membuat dadaku sesak. Aku hanya bisa mengangguk pelan. "Baik." Aku berbalik menuju lobi yang lengang. Langkahku pelan, seperti menanggung beban yang tak terlihat.
Setiap langkah bergema di lantai marmer, seolah mengingatkanku betapa sunyinya aku malam itu. Aku duduk di salah satu sofa besar di pojok ruangan. Di hadapanku, para tamu terus berdatangan, satu demi satu disambut dengan hangat oleh panitia. Ada yang saling berpelukan, ada yang tertawa, ada pula yang sibuk berfoto. Dari kejauhan, aku melihat papan besar bertuliskan Gala Dinner dan pengumuman Direktur Utama baru, PT Graha Mandiri Property. Kata-kata itu membuat perasaanku semakin aneh. Direktur baru. Aku ingat betul, dulu perusahaan ini hampir gulung tikar. Aku yang dulu membantu Randy menyusun proposal besar yang akhirnya menyelamatkan mereka. Aku yang duduk bersamanya hingga larut malam, membuat konsep hunian ramah lingkungan pertama mereka. Tapi kini, bahkan untuk sekadar masuk ke acaranya, aku tidak diakui. Aku menatap ke arah pintu ballroom lagi. Pintu itu berlapis kaca tebal. Dari celah kecilnya, aku bisa melihat gemerlap lampu dan siluet orang-orang menari. Di antara mereka, aku sempat melihat sekilas sosok Randy. Jas abu-abunya mudah dikenali, begitu pula postur tegapnya. Ia tertawa, lepas, seolah tidak ada masalah. Dan di sebelahnya, seorang wanita bergaun merah. Dadaku serasa diremas. Aku tidak perlu berpikir lama untuk tahu siapa dia. Della, sekretaris pribadinya yang belakangan sering disebut-sebut oleh rekan-rekannya karena terlalu dekat dengan Randy. Aku terpaku. Waktu seolah berhenti. Wanita itu berdiri sangat dekat dengannya. Bahkan terlalu dekat. Aku melihat bagaimana Della menyentuh lengan Randy sambil tertawa kecil. Tawa yang dulu pernah jadi milikku. Aku menatap pemandangan itu beberapa detik, mencoba menolak kenyataan. Mungkin aku salah lihat. Mungkin itu hanya rekan kerja yang akrab. Tapi ketika aku melihat Della menyandarkan kepalanya sebentar di bahu Randy, dunia di sekelilingku runtuh perlahan. Aku menahan napas, tangan gemetar. Suara musik dari dalam ruangan kini terasa seperti ejekan. Aku ingin pergi, tapi kakiku tidak mau bergerak. Ada bagian dari diriku yang masih berharap semua itu hanya salah paham. Lalu seorang pelayan lewat membawa nampan berisi minuman. Ia sempat berhenti dan menatapku dengan bingung. Mungkin karena wajahku terlihat pucat. Aku hanya tersenyum kaku dan menggeleng halus, menolak tawarannya. Setelah ia pergi, aku menunduk dan memejamkan mata. Dalam gelap yang tercipta di balik kelopak mataku, suara Randy bergema di kepalaku. Cuma pesta biasa. Kalimat itu kini terdengar seperti pisau kecil yang menusuk perlahan-lahan. Beberapa menit berlalu, tapi rasanya seperti berjam-jam. Aku masih duduk di tempat yang sama, menatap undangan yang mulai kusut di genggaman. Sampai akhirnya, dari arah pintu masuk ballroom, terdengar gelak tawa keras yang membuat semua orang di sekitar menoleh. Tawa yang aku kenal, tawa yang pernah membuatku jatuh cinta. Dan di detik itu, tanpa aku sadari, takdir mulai menarik garisnya sendiri. Aku masih berdiri di depan pintu masuk gedung, mencoba menenangkan napas yang tersengal. Orang-orang terus melangkah masuk melewatiku, dengan undangan elegan di tangan, wajah-wajah mereka tampak penuh percaya diri di bawah cahaya lampu kristal. Sementara aku hanya terdiam, ditahan oleh satpam yang bahkan tak mau menatap mataku. "Maaf, Bu. Saya sudah bilang, nama ibu tidak ada di daftar," ulang satpam itu dengan nada datar, seolah aku pengganggu yang memaksa masuk ke dunia yang bukan milikku. Aku mencoba menjelaskan, menunjukkan undangan yang dikirim lewat email resmi perusahaan, tapi dia tetap keras kepala. Kalau tidak ada nama, saya tidak bisa biarkan. Ini acara tertutup. Aku menggigit bibir bawahku, menahan rasa malu yang mulai menguap dari dada. Beberapa tamu yang lewat mulai berbisik. Ada yang menatap iba, tapi kebanyakan menatap dengan senyum meremehkan. Aku tahu, dalam kepala mereka, aku tampak seperti istri karyawan biasa yang ingin ikut numpang masuk ke pesta besar perusahaan elit. Lalu tawa itu terdengar. Tawa yang membuat seluruh tubuhku kaku. Aku mengenal suara itu, terlalu mengenal. Randy. Aku menoleh perlahan. Dan di sanalah dia, suamiku, berjalan dengan langkah percaya diri di karpet merah, mengenakan jas abu gelap yang pas di tubuhnya.
Tangannya melingkar di pinggang seorang wanita bergaun merah menyala. Wanita itu tersenyum lebar, melirikku sekilas dengan tatapan penuh kemenangan. Della, sekretaris pribadinya. Biarin aja, Satpam, kata Della sambil tertawa pelan namun tajam. Dia memang bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Beberapa orang di sekitar mereka ikut menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan bagaimana tatapan mereka berubah. Dari bingung, menjadi geli, lalu berubah jadi tawa kecil yang mereka tahan-tahan. Randy menatapku sebentar, lalu menghembuskan napas pelan sambil tersenyum miring. Sayang, ia menyebutku begitu, tapi suaranya penuh ejekan. Kalau mau masuk acara perusahaan besar, minimal punya kartu karyawan. Ini bukan tempat untuk tamu tak diundang. Della terkekeh sambil menutup mulut dengan jemarinya yang berlapis cat merah. Atau mungkin dia cuma salah acara. Ren, kasihan banget, ya? Tawa mereka disambut tawa kecil dari beberapa tamu lain. Tawa yang menusuk jantungku lebih dalam daripada pisau manapun. Aku berdiri kaku. Tidak tahu harus menatap kemana. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah menunduk. Menyembunyikan air mata yang mulai berkumpul di pelupuk. Suara tawa itu masih bergema di sekelilingku, bercampur dengan musik pesta yang terus berputar, seperti irama penghinaan yang terus menari di telingaku. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak bahwa semua ini tidak adil, bahwa aku istrinya, bahwa aku bukan siapa-siapa karena aku memilih diam di balik semua kerja keras yang dulu membantu membangun perusahaan ini. Tapi aku tahu, setiap kata yang keluar dari mulutku hanya akan memperburuk keadaan. Mereka sudah menyiapkan panggung untuk mempermalukanku, dan aku menolak untuk memainkan peran itu. Jadi aku diam, menunduk dalam, menelan semua rasa sakit dan malu yang menyeruak. Aku tahu, dalam diam itulah kekuatanku sedang diuji. Randy melangkah melewatiku sambil merangkul Della lebih erat. Yuk, sayang, kita telat sedikit. Direktur baru pasti udah nunggu di dalam. Suara mereka menghilang bersama langkah-langkah yang menjauh. Tapi tawa itu masih menggema di kepalaku, tawa yang akan kuingat seumur hidupku. Aku menarik napas panjang, menatap undangan di tanganku yang kini sedikit kusut. Ada noda air di pojok kertasnya, entah dari air mata atau keringat yang kutahan. Saat itu aku bersumpah dalam hati. Mereka mungkin menertawakanku hari ini, tapi suatu hari nanti, mereka akan menunduk di depanku, bukan karena kasihan, tapi karena hormat. Aku menghapus air mata, menegakkan kepala, dan melangkah masuk dengan langkah tegap. Aku sudah cukup lama menjadi bayangan di balik nama Randy. Kini saatnya aku menyiapkan panggungku sendiri. Panggung yang akan mengguncang mereka semua. Aku menunduk menahan air mata, tapi langkahku tidak mundur. Cukup sudah aku menjadi tontonan hina di depan tamu-tamu yang bahkan tak tahu kisah di balik perusahaan ini. Setiap langkahku menuju aula utama terasa berat, tapi juga penuh tekad. Aku tidak datang sejauh ini untuk lari. Begitu memasuki ruangan, musik pesta menggema lagi, berganti dengan denting piano lembut. Di layar besar di depan panggung, terpampang logo perusahaan yang dulu kuciptakan bersama Randy, PT Graha Mandiri Property. Logo yang dulu hanya sketsa kecil di buku catatanku, kini berkilau megah di hadapan ratusan orang. Tanganku menggenggam tas erat-erat. Setiap kali melihat logo itu, aku seperti ditampar kenangan. Aku masih ingat malam-malam panjang ketika aku merancang konsep proyek pertamanya, ketika kami hanya berdua di ruang tamu rumah kontrakan kecil. Randy selalu berkata, "Kamu jenius, Nay. Kalau nanti kita sukses, aku nggak akan lupa siapa yang paling berjasa." Luh, janji itu kini hanya tinggal debu yang tertiup angin keserakahan. Aku berdiri di sisi ruangan, menyimak para tamu memuji-muji Randy. Mereka menyebutnya sosok muda visioner, pemimpin cerdas, dan otak di balik kesuksesan besar Graha Mandiri. Aku ingin tertawa, tapi hanya bisa menarik napas panjang. Otak? Yang mereka sebut otak itu adalah kerja keras, air mata, dan ide-ideku yang kini ia klaim sebagai miliknya. Setiap desain proyek, setiap strategi pemasaran, setiap rancangan kampanye properti, semua berasal dari tanganku. Tapi kini, hanya namanya yang tercantum di setiap penghargaan.
Dari jarak beberapa meter, kulihat Randy sedang berbicara dengan Della dan beberapa tamu kehormatan. Tangannya bergerak-gerak seolah menjelaskan sesuatu. Senyum sombongnya tidak pernah surut. Della berdiri di sampingnya dengan gaun merah yang menyala seperti bara, seolah ingin memastikan aku melihat betapa bangganya dia berdiri di sisi pria yang dulu kupanggil suami. Di panggung, seorang pembawa acara mulai membacakan sambutan, memuji perusahaan yang telah tumbuh pesat di bawah kepemimpinan Bapak Randy Saputra. Setiap kalimatnya seperti peluru yang ditembakkan ke dadaku. Aku menatap layar besar itu lagi. Ada video dokumentasi perjalanan perusahaan sejak awal berdiri. Dan di sana, wajahku muncul sekilas, hanya di bagian awal, tanpa nama, tanpa kredit, tanpa pengakuan. Aku duduk di kursi kecil di proyek pertama, sedang menggambar di atas kertas blueprint. Seketika gambar itu berganti, menjadi wajah Randy yang tersenyum di depan kamera, menerima penghargaan demi penghargaan. Semua tamu bertepuk tangan. Dan di tengah sorakan itu, aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Aku menunduk, bukan karena lemah, tapi untuk menahan amarah yang sudah di ujung lidah. Aku tahu, ini belum saatnya. Belum waktunya aku membuka kebenaran. Di dalam tas kecilku, tersimpan sebuah map hitam berisi dokumen kepemilikan saham, hasil audit keuangan, dan surat keputusan dari komisaris utama, Pak Arif. Semuanya sudah disiapkan dengan rapi, tinggal menunggu momen yang tepat. Randy mungkin mengira aku datang hanya untuk melihatnya bersinar di panggung. Dia tidak tahu, malam ini aku bukan tamu. Aku datang sebagai badai. Lampu panggung berputar, menyorot wajah-wajah penting di barisan depan. Aku memperhatikan satu persatu. Para direksi, investor, komisaris, dan Della yang kini tersenyum seolah pesta ini miliknya. Tapi aku tahu, di balik gemerlap cahaya dan musik, akan ada satu momen di mana semua topeng itu akan runtuh. Aku menegakkan tubuh, memperbaiki letak syalku, dan berjalan perlahan ke arah tengah ruangan. Setiap langkahku terasa seperti mengetuk hati sendiri. Tenang, Naila. Waktumu akan datang. Saat pembawa acara mulai mengumumkan sesi perkenalan direksi baru, aku berhenti di dekat salah satu meja. Aku bisa melihat ke seluruh ruangan dari sana. Randy menatap Della dan tersenyum. Senyum penuh percaya diri, seolah yakin seluruh dunia kini ada di tangannya. Ia tidak tahu bahwa tangan itu sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatap layar besar itu sekali lagi. Sorotan lampu menyilaukan mataku, tapi aku tidak memalingkan pandangan. Biarlah dunia melihat Randy sebagai pahlawan malam ini. Karena besok, dunia akan tahu siapa sebenarnya yang pantas berdiri di atas panggung itu. Aku menegakkan kepala. Air mataku kering. Rasa sakitku kini berubah menjadi tenang. Tenang seperti ombak sebelum badai. Di tengah sorotan lampu dan tawa palsu, aku tahu satu hal pasti. Malam ini bukan tentang mereka. Malam ini adalah tentang aku. Tentang pembalasan yang akan dilakukan dengan senyum, bukan dengan teriakan. Aku melangkah ke tepi ruangan, menjauh dari kerumunan dan sorotan lampu yang menyilaukan. Udara di dalam aula terasa menyesakkan. Semua tawa, musik, dan percakapan mewah yang tadinya tampak megah kini terdengar seperti gema kosong. Aku butuh ruang untuk bernapas, meski sedikit saja. Langkahku membawaku ke sudut ruangan, dekat pilar marmer tinggi yang tak banyak dilalui orang. Di sana, aku berhenti dan merogoh tas kecilku dengan tangan bergetar. Ponselku terasa dingin di telapak tangan, tapi jantungku justru berdetak kencang. Ini saatnya. Sudah berhari-hari aku menyiapkan kemungkinan ini. Aku tahu Randy akan berbuat sesuatu yang mempermalukanku. Dia terlalu haus pengakuan untuk bisa menahan diri. Tapi aku juga tahu, kesombongan selalu membawa celah untuk kehancuran. Dan aku sudah menunggu celah itu sejak lama. Ku telusuri daftar kontak, jariku berhenti di satu nama, Pak Arif. Sosok yang selama ini jarang tampil di depan publik, tapi memiliki kuasa atas seluruh arah perusahaan. Bagi banyak orang, beliau hanyalah komisaris utama. Tapi bagiku, beliau lebih dari itu. Sosok ayah angkat yang menyelamatkanku dari kehancuran, mengajarkanku arti harga diri setelah hidupku dijadikan permainan oleh Randy.
Ku pencet tombol panggilan. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara berat dan tenang itu menjawab. Halo, Naila? Pak. Suaraku bergetar halus. Saya sudah di depan. Tapi sepertinya saya tidak diperbolehkan masuk. Ada keheningan sejenak di ujung sana. Suara musik dari aula masih samar terdengar. Diiringi tawa Randy yang nyaring, seolah dunia benar-benar miliknya malam ini. Lalu Pak Arif menjawab, dengan nada yang membuat seluruh tubuhku berhenti gemetar. Tunggu sebentar, Nak. Direkturnya belum boleh masuk tanpa sambutan yang layak. Aku terdiam. Kata-kata itu menancap perlahan di dalam dadaku. Bukan karena isinya, tapi karena caranya mengatakannya. Dengan tenang, penuh wibawa, dan dengan keyakinan yang seolah menggenggam seluruh kendali. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang mulai mengalir. Direkturnya. Kata itu terasa asing, tapi juga membebaskan. Selama ini aku hanya disebut istri seorang karyawan. Kini, aku tahu siapa aku sebenarnya. Baik, Pak, jawabku pelan, suaraku nyaris tenggelam dalam denting gelas dari aula. Saya tunggu. Dan satu hal lagi, Naila. Suaranya terdengar lebih lembut kini, seperti seorang ayah menenangkan anaknya yang terluka. Jangan tunduk pada siapapun malam ini. Mereka harus tahu siapa yang sesungguhnya berdiri di balik nama besar itu. Aku menutup panggilan perlahan, menatap layar ponsel yang kini gelap. Tanganku masih bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Aku menatap ke arah aula, di mana Randy kini sedang berdiri di panggung kecil, berbicara dengan percaya diri di depan tamu-tamu penting. Della berdiri di sampingnya, senyum sinisnya tetap terukir di wajah. Aku bisa mendengar samar-samar suaranya dari sini. Kita semua berterima kasih pada komisaris utama yang sudah mempercayakan kepemimpinan proyek-proyek besar pada saya. Aku hampir tertawa. Ironi yang sempurna. Kata-kata itu akan berbalik menamparnya hanya dalam hitungan menit. Sambil menegakkan tubuh, aku merapikan gaun biru tuaku, sederhana tapi elegan. Gaun itu bukan hasil sewaan, tapi pemberian Pak Arif di hari ulang tahunku 2 tahun lalu, saat beliau berkata, jangan pernah merasa kecil hanya karena diam. Kadang, orang besar justru dikenal karena tenangnya. Kini, kata-kata itu bergema dalam pikiranku. Aku menatap jam di dinding aula. Sudah hampir pukul 8 malam. Tanda acara inti, pengenalan direktur baru, akan segera dimulai. Dari arah pintu utama, kulihat beberapa pria bersetelan hitam masuk. Mereka bukan tamu biasa. Aku mengenali salah satunya, sekretaris pribadi Pak Arif. Raut wajahnya serius, dan langkahnya tegap. Ia berbicara sebentar dengan petugas protokol, lalu dengan cepat menuju panggung tempat Randy berdiri. Aku tahu, waktu yang dijanjikan telah tiba. Aku mundur selangkah, memilih berdiri di sisi pintu, tempat semua orang bisa melihatku nanti. Aku tidak ingin lagi bersembunyi di balik tirai atau kerumunan. Jika malam ini adalah panggung besar yang mereka ciptakan untuk mempermalukanku, maka aku akan menjadikannya tempat di mana mereka justru berlutut pada kebenaran. Lampu di langit-langit tiba-tiba redup. Musik berhenti perlahan, meninggalkan keheningan yang menggantung di udara. Suara pembawa acara mulai menggema melalui pengeras suara, mengumumkan kedatangan tamu kehormatan, Pak Arif sendiri. Seluruh ruangan mendadak menegang. Randy yang tadinya tersenyum lebar kini menatap ke arah pintu utama dengan wajah bingung. Ia tahu, Pak Arif jarang sekali hadir langsung di acara perusahaan. Dan saat pintu besar itu mulai terbuka, semua mata beralih ke sana. Sorot lampu berubah, berputar ke arah depan. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Tiba waktunya. Satu panggilan, satu kalimat, dan seluruh panggung malam ini akan berbalik arah. Dentuman musik pesta yang sebelumnya menggema, mendadak lenyap seolah disedot oleh udara dingin yang memenuhi aula. Lampu-lampu gantung berkilauan di langit-langit ruangan, memantulkan bayangan wajah-wajah yang mendadak kaku. Semua mata tertuju pada sosok Pak Arif yang berdiri tegak di depan panggung, didampingi para petinggi perusahaan dengan ekspresi tegang dan penuh kehati-hatian.
Aku berdiri di tepi ruangan, tepat di bawah lampu kristal yang menggantung rendah. Gaun hitamku bergeming bersama detak jantung yang kini berpacu cepat. Di depan sana, Randy menggenggam tangan Della erat, terlalu erat. Seolah genggaman itu menjadi benteng terakhir sebelum badai datang. Pak Arif melangkah maju, suara sepatunya memantul di lantai marmer. "Terima kasih untuk kehadiran seluruh tamu malam ini," ucapnya, suaranya berat namun tegas. "Kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan tonggak baru perusahaan ini, tapi juga untuk memperkenalkan sosok yang akan membawa perusahaan ini menuju arah yang lebih besar." Para tamu saling berbisik. Beberapa mulai menebak-nebak. "Pasti Della," bisik seorang wanita dengan gaun merah di dekat meja minuman. "Ya, istrinya Randy itu memang cocok. Katanya lulusan luar negeri," sahut yang lain dengan nada sok tahu. Aku hanya tersenyum tipis, menatap Della yang kini mengangkat dagu, menyiapkan senyum kemenangan. Ia bahkan sempat menata rambutnya yang terurai, seolah siap menyapa para hadirin dengan gelar baru, Direktur Utama. Pak Arif menatap ke arah mereka. Lalu senyumnya berubah menjadi garis tipis yang sulit diartikan. "Saya tahu, mungkin banyak dari kalian sudah menebak siapa yang akan saya sebutkan malam ini," katanya, berhenti sejenak. "Tapi perusahaan ini tidak dibangun dari spekulasi. Ia dibangun dari kerja keras, dedikasi, dan integritas." Ruangan hening. Bahkan denting gelas pun tak terdengar. "Karena itu," lanjut Pak Arif, "mulai malam ini, saya umumkan bahwa jabatan Direktur Utama PT Grahatama Properti resmi dipegang oleh..." Ia menatap ke arah pintu besar di belakang ruangan. "Nadia Pramesti." Sekelilingku seakan membeku. Beberapa tamu saling menatap tak percaya. Della menegang, senyumnya perlahan luntur, sementara Randy tampak terpaku. Tangan yang tadi menggenggam erat kini perlahan terlepas. Aku melangkah ke depan. Langkahku mantap. Suaraku nyaris tidak terdengar di antara bisikan yang mulai memenuhi ruangan. Gaunku bergoyang lembut mengikuti setiap ayunan langkah. Saat tiba di tengah aula, lampu sorot mengarah padaku, membuat semua wajah menoleh serentak. Aku menatap ke arah Randy. Tatapan kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan dalam matanya. "Selamat datang, Direktur Utama baru kita," kata Pak Arif sambil menepuk pundakku ringan. "Putri saya sendiri, pemilik 70% saham perusahaan ini." Sorak kecil terdengar di beberapa sudut ruangan, tapi segera hilang tergantikan keheningan yang lebih menekan. Della menatapku dengan wajah merah padam, bibirnya bergetar menahan amarah. Randy, di sisi lain, tampak mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku, antara tidak percaya dan malu. Aku menatap ke arah para tamu, lalu sedikit membungkuk. "Terima kasih atas sambutannya," kataku lembut namun tegas. "Saya tahu, banyak yang tidak menyangka saya akan berdiri di sini. Tapi saya kembali bukan untuk membalas dendam. Saya hanya ingin mengembalikan apa yang selama ini menjadi milik saya." Sorotan kamera mulai berkilat. Beberapa wartawan yang hadir untuk meliput acara peluncuran proyek baru perusahaan kini sibuk menyorot wajah kami bertiga. Aku, Randy, dan Della. Senyum mereka yang tadi dipenuhi kebanggaan kini berubah menjadi topeng yang retak. Della akhirnya melangkah maju. "Ini pasti lelucon, kan, Pak Arif?" katanya lantang. Suaranya bergetar tapi dipaksakan keras. Dia sudah tidak aktif di perusahaan ini selama 2 tahun. Semua keputusan proyek ada di bawah kendali suami saya. Pak Arif menatapnya datar. "Benar. Tapi mungkin Anda lupa. Semua proyek itu disetujui menggunakan nama dan izin yang masih terdaftar atas kepemilikan Nadia. Jadi secara hukum, tidak ada satupun keputusan yang bisa berjalan tanpa tanda tangannya." Della terdiam. Randy mencoba menenangkan situasi. "Pak Arif, mungkin ini ada kesalahpahaman." Aku memotong cepat. Nada suaraku dingin. "Tidak ada kesalahpahaman, Randy. Kau hanya lupa bahwa setiap langkahmu sudah aku perhitungkan sejak lama. Semua surat, semua kontrak, setiap dokumen yang kau tanda tangani, aku punya salinannya." Sorak kecil terdengar dari barisan belakang. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras, menatap mereka dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan kebencian.
Aku berbalik pada mereka. Terima kasih untuk pesta ini, ujarku dengan senyum sinis. Sungguh sambutan yang indah untuk kedatanganku kembali. Lampu sorot kembali menyorot wajahku. Musik belum berani hidup lagi. Dan di tengah keheningan itu, tampak Randy menunduk. Sementara Della memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir jatuh. Pesta yang mereka siapkan untuk kemenangan mereka berubah menjadi malam pengumuman kehancuran. Dan aku, berdiri di tengahnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pengadil yang akhirnya kembali memegang kendali. Waktu seakan berhenti. Ucapan Pak Arif menggema di seluruh aula seperti petir yang menyambar di tengah pesta megah itu. Ibu Naila Pramesti. Ruangan yang tadinya penuh tawa dan musik berubah menjadi hening mencekam. Para tamu saling menatap, mencoba memastikan apakah mereka mendengar dengan benar. Nama itu, namaku, terdengar terlalu asing bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lainnya, nama itu membawa ingatan lama, tentang sosok yang pernah hilang tanpa jejak. Aku berdiri tegak di depan pintu besar, di antara dua satpam yang kini menunduk dalam-dalam, wajah mereka pucat karena malu. Salah satu dari mereka dengan cepat membuka tali pembatas, sementara yang lain membungkuk dan berkata dengan suara gemetar. "Maaf, Bu Direktur, kami tidak tahu." Aku menatap mereka sebentar, kemudian melangkah perlahan masuk ke dalam aula. Setiap langkahku menggema di lantai marmer yang licin, membuat suasana semakin tegang. Tatapan mata semua orang kini terarah padaku. Campuran antara keterkejutan, ketakutan, dan rasa ingin tahu yang membuncah. Randy berdiri mematung di dekat panggung. Wajahnya pucat pasi, keringat mulai menetes di pelipisnya. Della, yang masih memegang segelas sampanye, tampak menggenggamnya terlalu erat hingga gelas itu pecah di tangannya. Cairan merah muda menetes di lantai, bercampur dengan darah dari telapak tangannya, tapi ia tak bergerak sama sekali. Aku melangkah semakin dekat. Suara hak sepatuku terdengar jelas, mengoyak kesunyian. Senyumku tipis, nyaris tak terbaca. Pak Arif menatapku dengan mata penuh makna. Tatapan seorang ayah yang tahu betul badai apa yang baru saja dilepaskannya. Ia memberi isyarat halus agar aku naik ke atas panggung. "Naila," katanya lembut namun tegas. "Silakan naik." Aku mengangguk. Tanganku menggenggam mikrofon yang diberikan oleh salah satu staf. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku berdiri di panggung utama perusahaan yang dulu aku bangun dari nol. Perusahaan yang dulu aku titipkan pada suamiku sendiri, sebelum semuanya berbalik menyakitkan. "Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian," kataku dengan suara yang bergetar pelan tapi tegas. "Mungkin sebagian dari Anda tidak mengenal saya. 2 tahun lalu, saya meninggalkan perusahaan ini setelah menyerahkan posisi operasional kepada suami saya, Randy Ramadhana. Saya pikir, cinta dan kepercayaan bisa berjalan beriringan." Aku berhenti sejenak, menatap ke arah Randy yang kini tak sanggup menatap balik. Tapi ternyata, kepercayaan yang salah bisa menghancurkan segalanya. Beberapa tamu mulai berbisik. Seorang wartawan yang hadir mulai mengangkat kameranya, menyorot wajahku dari dekat. "Saya mungkin pergi dalam diam," lanjutku, "tapi bukan berarti saya buta terhadap apa yang terjadi. Saya melihat bagaimana nama saya dihapus dari setiap dokumen. Bagaimana ide-ide saya diambil. Proyek yang saya rancang dipamerkan seolah milik orang lain. Saya tahu semuanya." Sorotan kamera berpindah ke wajah Della. Ia tampak gemetar, bibirnya menggigit pelan, tapi tidak sanggup berkata apapun. Randy menunduk, memijit tengkuknya dengan wajah tertunduk dalam. Aku menatap mereka berdua, lalu menoleh ke arah hadirin. Dan malam ini, saya berdiri di sini bukan untuk meminta kembali hak saya, tapi untuk mengumumkan bahwa sejak 2 bulan lalu, saya sudah resmi membeli seluruh sisa saham perusahaan ini. Mulai malam ini, saya bukan hanya direktur utama, tapi juga pemilik tunggal PT Graha Mandiri Properti. Sorak dan tepuk tangan langsung pecah. Tapi di balik tepuk tangan itu ada rasa kaget dan panik dari kubu Randy. Beberapa investor yang selama ini berpihak padanya saling menatap, menimbang-nimbang arah angin baru yang sedang berhembus. Randy akhirnya melangkah maju, wajahnya merah pada menahan malu. "Jadi ini maksudmu datang malam ini, Naila?"
Katanya dengan nada setengah marah. Kau ingin mempermalukanku di depan semua orang. Aku menatapnya datar. Tidak, Randy. Aku tidak perlu mempermalukanmu. Kau sudah melakukannya sendiri dengan semua kebohonganmu. Della menimpali, suaranya bergetar. Dia cuma ingin balas dendam. Pak Arif. Semua orang tahu, wanita ini meninggalkan perusahaan karena tak sanggup bersaing. Pak Arif langsung menatapnya tajam. Saya harap Anda berhati-hati dengan kata-kata, Bu Della. Karena semua dokumen perusahaan selama 2 tahun terakhir ada di tangan Naila. Dan semua akan diaudit mulai besok pagi. Suasana menjadi kacau. Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan dengan wajah bingung. Randy melangkah mundur, wajahnya kehilangan arah. Della memegangi tangannya yang berdarah, tapi justru tatapan kebencian yang kini tampak jelas di matanya. Aku menatap mereka berdua, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah menjaga perusahaan ini selama 2 tahun terakhir. Tapi mulai malam ini, tugasku adalah membenahi semua kerusakan yang kalian tinggalkan." Ketika aku turun dari panggung, lampu sorot masih menyorotku sendirian. Musik belum dimainkan lagi. Aku berjalan perlahan menuju pintu keluar, melewati tatapan yang beragam, ada yang kagum, ada yang takut, ada pula yang menyesal telah meremehkanku. Namun langkahku tetap tegak. Setiap langkah adalah jawaban dari semua penghinaan yang dulu pernah kulalui. Setiap detik yang kulewati di ruangan itu adalah pengingat bahwa kadang, luka harus disiarkan di bawah cahaya agar semua orang tahu siapa yang sebenarnya terluka, dan siapa yang menyebabkannya. Dan malam itu, di bawah lampu kristal yang mulai redup, satu hal ku tahu pasti. Kemenangan yang lahir dari luka, terasa jauh lebih indah daripada tepuk tangan yang palsu. Suara hak sepatuku berdentang di lantai marmer yang dingin, menggaung di antara keheningan aula yang masih belum pulih dari keterkejutan. Lampu-lampu kristal di langit-langit berkilau lembut, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, seakan ingin menerangi setiap langkahku menuju panggung, langkah yang bagiku terasa begitu berat, namun sekaligus membebaskan. Gaunku malam itu tidak semewah para tamu wanita lain. Tidak ada payet berkilau atau belahan gaun yang mencolok. Hanya balutan kain satin berwarna ivory lembut dengan potongan sederhana dan elegan. Tapi setiap helainya terasa seperti simbol harga diriku yang perlahan kembali kuambil. Aku tidak datang sebagai istri karyawan, bukan pula sebagai tamu yang dipermalukan. Aku datang sebagai pemilik tahta yang telah direbut secara licik, dan kini kuambil kembali dengan kepala tegak. Tepuk tangan mulai terdengar, lirih di awal, lalu makin keras. Sebagian karena keterkejutan, sebagian lagi karena hormat yang datang tiba-tiba. Para petinggi perusahaan berdiri, memberi jalan. Kamera para wartawan menyorot setiap langkahku, menangkap setiap ekspresi yang kutunjukkan. Aku tersenyum tipis, bukan karena kemenangan, tapi karena keadilan akhirnya berpihak pada yang benar. Sesampainya di panggung, aku mengambil napas panjang. Mikrofon di depanku terasa dingin saat ku genggam. Tapi suaraku keluar jernih, stabil, seperti seseorang yang tahu persis posisi dan kekuatannya. Terima kasih kepada satpam yang sudah menjaga pintu dengan baik, kataku pelan namun tegas. Itu bukti perusahaan ini masih punya sistem keamanan yang disiplin. Beberapa orang tertawa kecil menahan canggung, tapi tawa itu cepat mereda ketika mereka melihat ekspresi datarku. Aku menatap sekilas ke arah satpam yang tadi sempat menghalangiku. Pria itu kini menunduk dalam-dalam, pipinya memerah karena malu. Aku hanya mengangguk kecil padanya, memberi isyarat bahwa aku tidak menyimpan dendam. Karena sesungguhnya, malam itu aku tidak datang untuk balas sakit hati. Aku datang untuk menegakkan martabatku. Kemudian, aku menatap ke arah Randy. Wajahnya masih pucat, namun kini mulai memerah karena emosi. Ia berdiri di barisan depan bersama Della, yang tampak gelisah dan mulai menghindari pandangan orang. Senyum sinis yang tadi menghiasi wajahnya telah hilang, berganti dengan ketakutan yang nyata. 2 tahun lalu, aku melanjutkan, aku menyerahkan sebagian besar tanggung jawab operasional perusahaan ini pada seseorang yang dulu sangat aku percayai. Aku ingin fokus membantu dari sisi desain dan pengembangan proyek, sementara dia menjalankan bagian manajemen. Tapi ternyata, dalam kepercayaan itu, ada pengkhianatan.
Ruangan kembali sunyi. Bahkan bunyi napas para tamu pun seolah tertahan. Aku tidak menatap siapapun secara langsung. Tapi semua orang tahu siapa yang kumaksud. Perusahaan ini dibangun bukan dari modal besar, bukan pula dari koneksi. Ia dibangun dari mimpi dan kerja keras. Dari tangan-tangan yang jujur. Tapi 2 tahun terakhir, aku melihat bagaimana prinsip-prinsip itu mulai pudar. Dan malam ini, aku datang untuk memastikan segala hal yang kotor akan dibersihkan. Sorot kamera bergeser lagi. Para wartawan mencatat cepat, sementara para petinggi perusahaan saling berbisik dengan wajah tegang. Aku menoleh ke arah Pak Arif yang duduk di kursi kehormatan. Ia menatapku dengan kebanggaan yang tenang, seperti seorang ayah yang tahu anaknya sudah siap berdiri sendiri di medan perang. Tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini lebih lantang, tulus, dan penuh rasa hormat. Aku menunduk sebentar, lalu menatap ke seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Tapi jika ada yang merasa tergetar oleh ucapan saya, mungkin sudah saatnya mereka bercermin. Randy mengepalkan tangan di samping tubuhnya, wajahnya menegang. Ia ingin bicara, aku tahu itu. Tapi lidahnya keluh, tertahan oleh ratusan pasang mata yang kini menyaksikan kebenaran yang dulu ia sembunyikan. Di sisi lain, Della menunduk, pura-pura sibuk merapikan gelas yang pecah di mejanya. Tapi dari jarak sejauh itu pun aku bisa melihat bagaimana tangannya bergetar, bagaimana rasa takut mulai menggantikan kesombongan yang selama ini ia banggakan. Setelah selesai berbicara, aku menyerahkan mikrofon kepada MC acara, lalu berjalan perlahan turun dari panggung. Tapi langkah itu bukan langkah turun, itu langkah naik dalam makna sebenarnya. Karena sejak malam itu, aku tahu, tidak ada lagi yang bisa menjatuhkanku tanpa izinku. Setiap tatapan yang mengikuti langkahku bukan lagi tatapan merendahkan, melainkan kagum, tertegun, bahkan bersalah. Mereka yang tadi menontonku dipermalukan kini menyaksikan kebangkitanku yang berwibawa. Aku melewati Randy dan Della tanpa satu kata pun. Namun ketika bahuku sejajar dengan mereka, aku berhenti sejenak dan berkata pelan, cukup untuk mereka berdua dengar. Senyum sombong kalian barusan, sudah kubayar lunas dengan langkah ini. Aku melanjutkan jalanku menuju sisi panggung, di mana Pak Arif menungguku dengan senyum lembut. Ia menepuk pundakku perlahan. Langkahmu malam ini lebih berat dari sekadar kemenangan, Naila, katanya lirih. Ini langkah menuju harga dirimu yang sesungguhnya. Aku tersenyum. Tidak ada kemenangan yang lebih manis, jawabku, daripada menatap orang yang pernah menghina kita. Saat mereka sadar, kini merekalah yang harus menunduk. Di kejauhan, tepuk tangan kembali bergema, kali ini lebih panjang dan tulus. Dan di tengah sorot lampu yang memantulkan cahaya lembut di gaunku, aku tahu satu hal pasti. Malam ini bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan yang lebih besar. Acara resmi berakhir, tapi suasana ruangan belum sepenuhnya reda. Para tamu masih berbisik-bisik, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Sebagian masih tampak terkejut. Sebagian lagi diam-diam menatapku dengan hormat yang sebelumnya tak pernah mereka tunjukkan. Lampu panggung kini meredup, menyisakan cahaya hangat di tengah aula besar itu. Para staf mulai membereskan meja-meja, namun satu pemandangan membuat langkahku terhenti. Randy berjalan ke arahku. Ia tampak berbeda. Tidak lagi dengan setelan jas rapi dan senyum congkaknya. Dasi yang tadi terikat sempurna kini longgar. Wajahnya memucat, matanya tampak gelap, dan napasnya berat seolah menanggung beban yang tiba-tiba datang menghantam. Aku berdiri di dekat panggung, menyapa beberapa direksi yang menyalamiku dengan sopan. Tapi begitu kulihat bayangan Randy mendekat di pantulan kaca besar di sampingku, aku tahu, momen yang kutunggu akhirnya tiba. Naila, suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Aku bisa jelaskan semua ini. Aku berbalik perlahan, menatapnya tanpa ekspresi. Tatapan mataku datar, tenang, tapi di dalam dada, ada campuran getir dan dingin yang sulit diuraikan. Aku melihat lelaki di hadapanku bukan lagi sebagai suami, melainkan sebagai orang asing yang dulu pernah kukasihi tapi kini hanya menyisakan luka dan rasa jijik. Jelaskan apa, Randy? Tanyaku pelan namun tegas.
Bahwa aku datang ke pesta ini dan harus ditolak di depan umum karena tidak ada dalam daftar undangan? Atau bahwa kau menertawakanku bersama sekretarismu di depan semua orang? Ia menunduk, bahunya jatuh, tangannya meremas saku jasnya. Aku tidak bermaksud begitu, Nai. Aku kira. Aku memotong kalimatnya dengan suara tajam, namun tetap tenang. Kau bahkan tidak tahu siapa istrimu sebenarnya. Kalimat itu membuatnya mendongak perlahan, menatapku dengan mata yang kini mulai berkaca-kaca. Ia terlihat kebingungan, seolah baru sadar bahwa dunia yang ia pijak mulai runtuh. Suasana sekitar mendadak hening. Beberapa karyawan yang masih membereskan ruangan berpura-pura tidak memperhatikan, tapi dari gerak tubuh mereka, jelas semua sedang mendengarkan. Della kemudian ikut maju, wajahnya masih tegang, tapi kini ada sedikit keberanian palsu yang ia paksakan. Bu Naila, mohon jangan salah paham. Saya hanya menjalankan tugas mendampingi Pak Randy. Semua keputusan dilakukan atas dasar pekerjaan, bukan pribadi. Aku mengangkat tangan, menghentikannya sebelum ia bisa melanjutkan kebohongan itu. Cukup, Della. Kau sekretaris, bukan bagian manajemen. Tolong ingat posisimu. Nada suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat ruangan itu seolah membeku. Tatapan para staf, direksi, dan petinggi yang masih tersisa di sana langsung beralih ke arah mereka berdua. Dalam sekejap, aura berkuasa yang dulu Della pamerkan sirna. Ia menunduk dalam, menatap lantai seperti anak kecil yang tertangkap berbohong. Aku menatap keduanya bergantian. Dua orang yang dulu pernah kuberi kepercayaan penuh, tapi kini berdiri di hadapanku sebagai simbol pengkhianatan. Wajah mereka menunduk, tidak berani menatap balik. Aku tidak perlu mendengar alasan, kataku pelan. Kau punya waktu 2 tahun untuk menjelaskan. Tapi yang kau lakukan hanyalah menyembunyikan kebenaran dan menjatuhkan orang yang membawamu sampai ke titik ini. Randy tampak ingin membantah, tapi bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Della mulai menangis pelan, bahunya berguncang kecil. Namun aku tidak tergoda untuk merasa iba. Aku sudah melewati masa di mana air mata bisa meluluhkan hatiku. Aku mengenalmu dulu sebagai pria yang sederhana dan berambisi. Lanjutku, menatap Randy lurus-lurus. Tapi ternyata ambisi tanpa moral hanya melahirkan monster. Kau tidak hanya menghancurkan kepercayaan seorang istri, tapi juga mencoreng nama perusahaan ini dengan keserakahanmu. Beberapa direksi yang berdiri tak jauh dariku menunduk, menahan napas. Tak ada yang berani memotong pembicaraan. Semua orang tahu, malam itu adalah malam penghakiman, bukan oleh pengadilan, tapi oleh kebenaran yang tak lagi bisa ditutupi. Randy menunduk makin dalam. Tangannya yang menggenggam jas kini mengepal hingga buku jarinya memutih. Ia tampak menahan amarah, tapi juga rasa malu yang tak tertahankan. Della mencoba memegang lengannya, tapi Randy menepis halus, tidak berani menatap siapapun. Aku menarik napas dalam, menatap mereka terakhir kali. Kau sudah membuatku berdiri sendirian malam itu. Di depan gedung ini, dianggap bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, aku yang berdiri di atas, dan kau yang menunduk. Bedanya, aku tidak pernah lupa cara menghormati. Kalimat itu mengalun lembut tapi menghantam telinga mereka seperti cambuk. Randy menggigit bibir, Della menutup wajahnya dengan tangan. Aku berbalik tanpa menunggu jawaban. Langkahku menjauh perlahan, diiringi tatapan penuh kagum dan iba dari para tamu yang tersisa. Mereka tidak bersorak, tidak bertepuk tangan. Tapi keheningan itu sendiri sudah menjadi bentuk penghormatan tertinggi. Pak Arif menghampiriku di pintu keluar. Sudah cukup untuk malam ini, katanya lembut. Mereka akan menerima surat keputusan besok pagi. Aku menatapnya dan mengangguk pelan. Malam ini, aku tidak ingin menuntut balas, Pak, ujarku lirih. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa yang mereka injak-injak dulu, kini berdiri lebih tinggi dari mereka. Pak Arif tersenyum tipis. Dan mereka sudah tahu, Naila. Lihatlah, bahkan wajah mereka tak sanggup lagi menatapmu. Aku menoleh sekali lagi. Randy masih berdiri di tempatnya, menunduk dalam. Della duduk di kursi dengan wajah tertutup tangan,
Bahunya berguncang menahan tangis. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah pergi. Setiap langkah terasa ringan, bukan karena aku menang, tapi karena beban lama akhirnya terangkat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa bebas. Pagi itu, ruang direksi terasa berbeda. Tidak ada lagi aroma parfum mewah Della atau tawa keras Randy yang biasa memenuhi koridor. Semua karyawan menunduk sopan ketika aku melangkah masuk. Sebagian menatapku dengan kekaguman, sebagian dengan rasa bersalah karena pernah mengabaikanku. Aku duduk di kursi direktur utama, kursi yang dulu begitu diidam-idamkan Randy, yang rela mengorbankan segalanya untuk duduk di sana. Meja itu kini bersih. Hanya tersisa map-map tebal berisi laporan keuangan dan berkas penyimpangan yang telah disusun oleh tim audit yang kutunjuk langsung semalam. Di antara tumpukan kertas itu, ada satu berkas khusus, surat pemecatan Randy Adi Pratama dan Della Wulandari. Kutarik napas panjang sebelum menandatanganinya. Ujung penaku sedikit bergetar, bukan karena ragu, tapi karena aku tahu betapa dalam luka yang pernah mereka beri. Kini, pena ini menjadi alat untuk menegakkan harga diriku sendiri. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk. Sekretaris baruku, seorang wanita berwajah tenang bernama Mira, masuk dengan langkah sopan. "Bu, Pak Randy sedang menunggu di ruang rapat. Katanya ingin bicara terakhir kali." Aku tersenyum tipis. Bicarakan saja di hadapan semua manajer. Tak ada lagi urusan pribadi di sini. Ruang rapat terasa mencekam. Para manajer duduk diam, sebagian menunduk. Randy berdiri di tengah ruangan dengan wajah letih, dasinya longgar, matanya merah karena semalam ia mungkin tidak tidur. "Naila, aku mohon, jangan lakukan ini. Semua orang tahu aku berjuang keras untuk perusahaan ini." Aku menatapnya datar. Berjuang keras? Dengan mengambil ide orang lain? Dengan mengkhianati pernikahan kita dan mempermalukanku di depan publik? Ia mencoba mendekat, tapi aku memberi isyarat tangan, dan dua satpam segera berdiri di belakangnya. "Kau tak perlu menjelaskan lagi, Randy. Semua bukti sudah cukup. Kau menggunakan rekening perusahaan untuk kebutuhan pribadi, membeli mobil, apartemen, bahkan cincin berlian untuk Della." Wajahnya pucat pasi. Della yang duduk di sudut ruangan hanya menunduk. Kedua tangannya bergetar. "Dan kau, Della," lanjutku dengan suara tegas, "menggunakan dana promosi untuk menutupi pengeluaran pribadimu. Aku sudah menyerahkan semuanya ke bagian hukum. Polisi akan segera datang sore ini." Ruangan sunyi. Hanya terdengar napas berat Randy. Ia menatapku dengan pandangan campur aduk, penyesalan, kemarahan, dan ketakutan. "Jadi ini balasanmu, Naila?" katanya serak. "Kau puas membuatku jatuh?" Aku berdiri pelan, menatapnya lurus. Aku tidak pernah membalas. Aku hanya menegakkan apa yang seharusnya benar sejak awal. Yang jatuh bukan karena aku menendang, tapi karena kau sendiri yang menggali lubang. Satu persatu manajer menandatangani dokumen pemberhentian. Saat tanda tangan terakhir selesai, status Randy resmi berakhir. Ia bukan lagi siapa-siapa di perusahaan ini. Siang menjelang sore, aku berdiri di depan jendela ruang direksi, memandangi kota dari lantai tertinggi gedung yang dulu kami bangun bersama. Dari sini, aku bisa melihat gedung-gedung lain yang dulu menjadi impian kami. Tapi semua impian itu kini hanya milikku, karena aku satu-satunya yang benar-benar memperjuangkannya dengan jujur. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Arif muncul. "Langkahmu tepat. Tapi ingat, Naila, kekuasaan sejati bukan untuk membalas, melainkan untuk menata ulang." Aku tersenyum kecil membaca pesan itu. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi hari ini, aku sudah menutup bab lama dalam hidupku. Bab tentang pengkhianatan, kehancuran, dan penghinaan. Kini, yang tersisa hanyalah kebangkitan. Dan kebangkitan itu milikku, sepenuhnya. Di luar gedung, aku sempat melihat Randy digiring keluar oleh satpam. Ia menoleh sekilas ke arahku. Tatapan yang dulu sombong kini berubah jadi kosong. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa benci. Aku hanya merasa tenang.
Karena akhirnya, keadilan sudah kembali ke tempatnya. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman gedung PT Graha Mandiri Properti. Langit kelabu menggantung di atas atap kaca, seperti memantulkan suasana hatiku yang tenang namun syarat kenangan. Di ruang kerjaku, aku sedang memeriksa laporan bulanan ketika pintu diketuk. "Bu Naila, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya penting," kata Mira pelan. Aku mengangkat kepala. "Siapa?" Mira ragu sejenak. "Pak Randy dan Bu Della." Tanganku berhenti di atas berkas. Seketika ruang terasa hening. Bukan karena aku masih menyimpan dendam, tapi karena aku sudah tidak menyangka akan mendengar nama mereka lagi setelah semua yang terjadi. "Persilakan mereka masuk," jawabku datar. Mereka masuk perlahan. Randy tampak jauh berbeda. Kemeja lusuh, rambut acak-acakan, dan wajahnya penuh kelelahan. Tak ada lagi penampilan necis pria ambisius yang dulu selalu menatap dunia seolah dunia miliknya. Sementara Della, yang biasanya tampil penuh percaya diri, kini menunduk dalam. Matanya sembab, langkahnya gemetar. Aku tetap duduk di kursi direksi, tidak bermaksud meninggikan diri, hanya menjaga jarak. Mereka berdiri di hadapanku tanpa suara. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku akhirnya. Randy menatapku, suaranya serak dan patah. "Aku kehilangan segalanya, Naila. Rumah disita, rekening diblokir, nama baik hancur. Bahkan Della, dia pun kehilangan pekerjaannya. Kami tidak punya siapa-siapa lagi." Aku menghela napas perlahan. Aku turut prihatin, "Ren. Tapi bukankah semua itu adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri?" Ia menunduk, bahunya bergetar. "Aku tahu. Aku terlalu sombong. Aku pikir aku bisa mengendalikan segalanya. Tapi ternyata aku hanya menipu diriku sendiri." Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Aku memandangi wajahnya, wajah yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, lalu membuatku jatuh ke jurang pengkhianatan. Kini wajah itu tak lagi menakutkan, tak lagi menggetarkan amarah. Yang tersisa hanya rasa iba. Della akhirnya bicara, suaranya lirih. "Maafkan saya, Bu Naila. Saya terlalu buta karena ambisi. Saya pikir menjadi pendamping Randy berarti menjadi wanita hebat. Tapi ternyata saya hanya mempermalukan diri sendiri." Air matanya menetes ke lantai. Aku bisa merasakan ketulusan dalam ucapannya, meski terlambat. Aku berdiri pelan. "Della," kataku lembut, "aku tidak membencimu. Aku hanya ingin kau belajar bahwa kejujuran lebih berharga daripada kecantikan atau ambisi. Dunia kerja tidak butuh orang yang hanya pandai menarik perhatian, tapi mereka yang bisa dipercaya." Della terisak dan mengangguk. Kemudian aku menatap Randy. "Kau pernah bilang aku bukan siapa-siapa tanpa nama besarmu. Sekarang lihatlah, siapa sebenarnya yang berdiri dan siapa yang jatuh." Ia menunduk makin dalam. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Hanya keheningan yang menyesakan. Aku melangkah ke arah jendela besar, menatap derasnya hujan di luar. "Dulu aku kehilangan harga diri di malam pesta itu," ucapku perlahan. "Tapi bedanya, aku memilih bangkit. Sedangkan kau, terlalu sibuk mempertahankan kesombonganmu sampai semuanya runtuh." Randy menatapku dari belakang, suaranya parau. "Apakah kau sudah benar-benar memaafkanku?" Aku menoleh sedikit, tersenyum tenang. "Sudah. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Luka ini sudah sembuh, tapi bekasnya tak perlu kubuka lagi." Ia mengangguk pelan, matanya memerah. Mereka berdua kemudian berjalan keluar tanpa kata. Della menatapku sekali lagi sebelum menunduk, lalu pergi di bawah rinai hujan. Ketika pintu menutup, aku berdiri diam cukup lama. Suara hujan menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Aku merasa lega. Bukan karena mereka menderita, tapi karena aku akhirnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kesombongan memang bisa membuat seseorang tampak tinggi, tapi hanya sementara. Saat ia runtuh, tidak ada yang tersisa kecuali debu penyesalan. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela.
Di balik semua luka dan perjuangan, aku melihat sosok wanita baru, bukan korban, tapi pemenang. Hari ini aku tahu, kemenangan sejati bukan ketika mereka jatuh, tapi ketika aku bisa menatap mereka tanpa amarah sedikit pun. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Di luar gedung, hujan mulai reda. Langit perlahan merekah, sinarnya menembus kaca ruanganku. Aku tersenyum kecil. Babak lama telah benar-benar berakhir. Pagi itu, langit Jakarta tampak berbeda. Tidak lagi sesak atau menekan seperti dulu, melainkan luas dan tenang, seolah ikut menyambut babak baru dalam hidupku. Dari balkon lantai 20, aku memandangi lalu lintas yang ramai di bawah. Suara klakson, hiruk pikuk manusia, dan bayangan gedung-gedung tinggi kini tidak lagi membuatku cemas. Justru, semua itu menjadi latar yang sempurna untuk kisah kebangkitanku. Uap kopi panas naik perlahan dari cangkir putih di tanganku. Harumnya menyatu dengan udara pagi yang sejuk. Aku menghela napas panjang, menikmati sensasi sederhana yang dulu nyaris tak pernah sempat kurasakan. Beberapa bulan terakhir adalah perjalanan panjang, melelahkan, menyakitkan, tapi juga penuh pembuktian. Perusahaan yang dulu pernah kuanggap rumah kini benar-benar menjadi milikku, bukan lagi sekadar mimpi yang dirampas orang lain. Aku tidak lagi berada di pinggir panggung, menunggu pengakuan. Aku berdiri di tengahnya, dengan kepala tegak, tanpa perlu membuktikan apapun selain hasil kerja keras dan keteguhan hatiku sendiri. Suara ketukan di pintu memecah lamunanku. "Silakan masuk," kataku. Mira, sekretarisku yang setia sejak awal aku menjabat, masuk dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Bu Naila. Rapat direksi akan dimulai pukul 9. Semua sudah siap di ruang rapat utama." Aku mengangguk pelan. "Baik, aku akan segera ke sana." Mira ragu sejenak. "Bu, tadi pagi ada surat dari Pak Arif. Beliau menitipkan pesan pribadi untuk Ibu." Aku menerima amplop itu. Tulisannya khas, tegak, tegas, tapi berwibawa. Kubuka perlahan, membaca setiap baris dengan hati yang bergetar. "Anakku, aku tahu malam itu menjadi titik balik dalam hidupmu. Kau tidak hanya mempertahankan martabatmu, tapi juga menunjukkan nilai sebenarnya dari kepemimpinan. Ingatlah, jabatan hanya sementara, tapi integritas, itu yang membuat seseorang layak dihormati. Jadilah direktur yang adil, bukan yang ditakuti. Arif." Surat itu membuatku terdiam cukup lama. Aku menatap jendela lagi, melihat pantulan wajahku di kaca. Di sana, aku melihat sosok perempuan yang dulu dipermalukan di depan umum, kini menjadi pemimpin dengan segalanya di genggaman, tapi tak ada lagi kesombongan di matanya. Hanya ketenangan dan rasa syukur. Langkahku menyusuri koridor panjang menuju ruang rapat. Dinding kaca di sisi kanan memantulkan sinar matahari pagi, menerangi jejak langkahku. Setiap pegawai yang kulalui menunduk hormat, tapi aku selalu membalas dengan senyum tulus. Karena aku tahu, rasa hormat sejati tidak lahir dari rasa takut, tapi dari kepercayaan. Saat pintu ruang rapat terbuka, semua direksi berdiri menyambut. Aku duduk di kursi tengah, kursi yang dulu diduduki orang-orang yang pernah meremehkanku. Tapi kini, posisinya bukan lagi simbol balas dendam, melainkan tanggung jawab. "Baik," kataku membuka rapat. "Hari ini kita tidak bicara tentang masa lalu. Kita bicara tentang masa depan perusahaan, masa depan yang dibangun dengan kejujuran." Suara-suara setuju terdengar di sekeliling meja. Di layar besar, presentasi tentang proyek baru muncul. Sebuah proyek pembangunan perumahan rakyat dengan konsep ramah lingkungan, sesuatu yang dulu pernah kuimpikan, namun tak pernah sempat terrealisasi karena ambisi buta para petinggi lama. Aku tersenyum kecil. Akhirnya, semua kembali ke arah yang seharusnya. Siang menjelang. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Kota di luar jendela tampak semakin hidup. Orang-orang bergegas mengejar tujuan masing-masing. Dan di sanalah aku, berdiri memandang dunia yang dulu menertawakanku. Aku teringat malam penghinaan itu. Bagaimana satpam menahanku di depan pintu, tawa sinis Della, senyum sombong Randy, dan tatapan iba dari para tamu. Semua kenangan itu kini terasa jauh,
seperti lembaran film hitam putih yang sudah selesai diputar. Aku mengangkat cangkir kopiku sekali lagi, menatap cairan hitam pekat di dalamnya. Dulu, aku sering menganggap hidup seperti kopi, pahit dan hangat dalam waktu bersamaan. Tapi kini aku paham, rasa pahit itu yang justru membuatku kuat, membuatku bisa menikmati manisnya kemenangan hari ini. Aku berjalan ke balkon lagi, membiarkan angin kota meniup rambutku perlahan. Dulu mereka menertawakanku karena tak punya kartu karyawan, bisikku lirih. Aku menatap ke arah langit, matahari mulai meninggi. Kini mereka tunduk padaku, karena akulah direktur yang sesungguhnya. Senyumku mengembang, bukan karena kesombongan, tapi karena syukur. Kemenangan ini bukan tentang membalas hinaan, tapi tentang membuktikan bahwa ketulusan, kerja keras, dan harga diri tak pernah kalah, bahkan oleh pengkhianatan sekalipun. Dan disinilah akhir sekaligus awal yang baru. Bukan lagi istrinya Randy. Bukan lagi korban penghinaan. Melainkan Naila Pramesti, direktur utama yang membangun kembali perusahaannya dari reruntuhan luka. Dengan kepala tegak, hati bersih, dan masa depan yang terbentang luas di hadapannya. Matahari sepenuhnya menembus kaca gedung. Aku menutup mata sejenak, menghirup udara pagi, lalu tersenyum. Perjalanan panjang itu akhirnya tuntas. Namun di balik semua luka dan perjuangan, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku, direkturnya.